Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar kalian? Baik ya, amin. Aku doain yang nemu video aku ini sehat selalu, bahagia selalu, umur panjang, rezekinya melimpah, amin. Jadi buat kalian yang masih berjuang dengan batu empedu, ya udah jalan aja, nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang mungkin ngeklik video ini yang lagi berjuang sembuh dari batu empedu tanpa operasi, ya aku doain semoga lekas sembuh dan semangat terus, jangan pantang menyerah. Banyak nonton referensi video-video yang pernah aku upload supaya bisa memotivasi kalian. Kalau misalkan kalian masih belum paham ya isi videonya apa, kalian bisa tonton ulang ya guys, karena emang ke video saya tuh kebanyakan ceritanya panjang gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak mudeng, ya udahlah lihat video yang lainnya, bisa di skip ya, daripada kalian komennya yang nggak enak di hati terus dongkol di hati, ya malah bikin penyakit kalian gitu loh. Ya kan, karena sebenarnya gimana ya, hati yang bersih, hati yang ikhlas itu adalah obat dari segala obat. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, bisa di skip ya guys. Kalau kalian emang kagak ngerti, kalian bisa komen di bawah. Siapa tahu nanti ada yang mau sharing-sharing, yang mau balas ya. Atau kalau kalian mau sharing sama aku, telepon-teleponan, kalian bisa DM ke Instagram aku ya. Jadi sebelum kita mulai, aku mau bikin cuka apel dulu guys. Ini banyak banget nih yang nanya, gimana cara bikin takaran apa ya, minum cuka apel. Oke, ini aku coba ajarin lagi ya. Aku tuh selalu nyetok ini guys. Nah, aku tuh pakai takaran ini ya guys. Ini takaran 1 sendok makan. Ini takaran sendok makan untuk bikin kue guys. Ini kalau dimiliin sekitar 15 mili. Untuk takaran airnya ini sekitar 200 sampai 250 mili ya guys. Terus kita campur dengan ini cuka apel. Nih, aku pakai ini merek Bragg. 1 sendok makan. Maaf guys, bukan 1 sendok makan tapi 2. Nah, madu kalian bisa nambah 1 sendok madu. Jadi 2:1. Ini aku minumnya itu setiap hari bangun tidur pagi dan sebelum tidur malam. Jadi kalau pagi tuh sebelum makan ya guys. Jadi pokoknya bangun tidur tuh langsung minum ini. Ada semut guys. Kalau minum ini keselak, aduh bisa gawat. Jadi rasanya tuh dia kayak agak keras gitu ya di tenggorokan. Tapi it's okay lah. Aku selama ada emah atau asam lambung, aku kalau minum ini pasti ringan rasanya. Gas-gas dalam perut langsung keluar gitu loh guys. Pokoknya enak di badan. Sebangun tidur juga langsung badan tuh fresh, ringan ya. Biasa kalau kita mau bangun tuh kan badan rasa kayak berat. Kalau habis minum cuka apel itu rasa di badan tuh enak. Enak banget. Halo. Halo, waalaikumsalam. Kak Satria. Kak Deli. Oh iya, ini aku sekalian rekod ya, bikin video. Ya boleh. Kak Satria di kota mana ini kak? Di Bali Kak. Awal gejalanya setiap habis makan rasa mual, sakit di ulu hati. Terus habis itu kan ke puskesmas, pikirannya sakitnya asam lambung. Kasih obat asam lambung, kok makin hari makin terasa sakitnya, nggak ada perubahan. Datang lagi ke puskesmas lagi, dikasihnya lagi asam lambung, obatnya. Begitu juga. Terusnya masih tetap rasa sakit, akhirnya saya minta rujukanlah ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit, dokternya menyuruh saya untuk USG Abomen.
Nah, setelah di USG ternyata diagnosanya dokter ini apa itu? Aku nggak ngerti bahasanya ini, bahasanya USG-nya. Nah, ketemunya mana sih? Nah, ini dia, radiologi. IB-nya ukuran normal, tak tampak penembalan dinding, tak tampak polip, tak tampak batu, tapi tampak slug. Sebelumnya saya periksa ke sini, saya udah curiga radang empedu kan, batu empedu. Soalnya setiap kali BAB itu susah banget. Nah, suatu ketika saya lihat YouTube-nya kakak Leli. Saya liatin memang kakak Leli itu konsumsi apel setiap hari. Jadi saya coba dulu konsumsi apel sebelum saya periksa ke dokter itulah. Masih di puskesmas gak ada perubahan, konsumsi apel aja rutin. Setiap hari apel saya makan, terus makan saya jaga, nggak makan gorengan, nggak makan apa-apa. Jadi sakitnya berkurang, sakitnya sudah nggak ada lagi. Nah, satu ketika pengen lagi makan kan, nah namanya orang kepingin makan ayam goreng, langsung kumat. Nah, disitulah saya dibawa ke dokter. Akhirnya dokter suruh saya USG tadi, hasil USG radiologi tadi semacam itu. Ada penebalan dinding, tapi tak tampak polip. Batunya tuh nggak ada, cuma ada slug, seperti pelantalan gitu loh, Kak. Ini USG yang pertama apa yang kedua ini, Kak? Yang barusan diceritain. Yang pertama itu nggak dilihat sama dokternya. Dokternya cuma senyum aja, nggak ngasih tahu bagaimana, nggak ngasih kabar, cuma suruh roba pola makan, katanya bilang gitu doang. Dan dua lagi baru dikasih lihat, dibacain sama dia. Dokter yang sama ya? Dokter yang sama. Mungkin yang pertama itu biar biar membuat saya stres. Mungkin saya dilihat orangnya stres, gampang stres gitu kan. Terus tipsnya kakak kan harus selalu gembira. Saya disuruh harus gembira terus ya. Makanya sengaja sekali nggak ngasih tahu sakitnya apa, dok. Udah, itu tenang aja. Dokternya bilang gitu, pokoknya syaratnya kamu harus gembira setiap hari, bilang gitu. Jadi saya pikir ingat katanya Kak Leli ngomongnya selalu happy ya, selalu bersyukur ya. Aku ingat gitu, makanya lagi sekali lagi periksa. Udah ada enakan nih, periksa lagi. Akhirnya itu baru diberikan sama dia hasilnya. Cuma ini agak ada pengentalan, nanti udah pola makan aja, bilang gitu dokternya. Jadi dikasih obat cuma antibiotik doang. Dari yang pertama juga itu doang? Yang pertama nggak dikasih obat sama sekali, malah dikasih obat asam lambungnya doang. Jarak USG yang pertama sama yang kedua ini berapa bulan? Ada 2 mingguan, Kak, jaraknya, Kak. Oh, sama. Jaraknya deket ya? Mbak suruh lomba, habis itu suruh lari-lari, olahraga lari di pagi hari. Kemana? Aku juga bingung sih ya kalau hasilnya seperti itu ya. Saya juga bingung hasilnya ini. Buat. Tapi di situ nggak terdapat batu empedu ya, tulisannya di USG itu? Nggak terdapat. Pertama sih nggak tahu karena saya nggak ngerti hasil bacanya. Senyum-senyum aja, nggak apa-apa, bilangnya gitu. Tapi sini sudah sakit parah, nggak apa-apa, bilang gitu dokternya. Tapi masih simpan nggak yang pertama? Masih, tapi di rumah ya, Kak. Masih di ada kabarnya kalau ada nanti. Aku nggak ngerti video Kakak yang suruh juga pola makan, suruh ceria selalu. Terus saya putar kalau saya lagi stres, itu aja saya jadi pacuan. Jadinya saya harus ceria. Iya. Saya harus makan seperti gitu. Iya, obatnya itu sih, segala macam penyakit sebenarnya obatnya itu sih. Intinya kalau hati kita udah bersih, hati kita nggak ada suuzon, kita happy, pasti dengan sendirinya tubuh kita tuh menyembuhkan penyakit itu sendiri. Sudah sesuai. Saya ingat waktu pesan dokter yang pertama kali itu, waktu pas saya sakit banget, parah sampai seperti dosa dipukul-pukul tuh, dok. Kak, dokternya bilang ini, kamu harus banyak senyum, harus makan apel, katanya begitu. Oh, dokter juga suruh makan apel gitu?
Ya, cuma makan banyak apel. Kalau bisa bangun pagi habis sholat, kamu lari pagi, gitu. Tapi jangan terlalu jauh-jauh juga. Olahraganya olahraga ringan ya. Jangan dipikir sakitnya ini sakit ringan kok, katanya bilang gitu, nggak usah pikir. Tapi aku tetap jangan ngerasain sakit. Oke. Sakitnya itu, kalau boleh tahu, sakitnya itu datang ketika kakak lagi Malam hari. lagi malam hari ya. Pada saat malam hari ya sakitnya itu. Sakit tembus ke punggung belakang kanan. Terus sakitnya itu secara tiba-tiba ya. Jadi hilang secara tiba-tiba juga, ya nggak? Iya. Sebenarnya sih itu ya gejala batu empedu ya. Jadi dia datang secara tiba-tiba, terus nanti ketika dia pergi ya, dia sembuh, itu juga tuh kayak secara tiba-tiba. Jadi badan kita tuh ngerasa kayak langsung ringan, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak pernah terjadi sakit apapun. Jadi ringan aja badan kita. Itu sih gejalanya, emang salah satunya itu. Iya. Cuman kan nggak dikasih obat juga dari dokter ya. Jadi juga saya bingung juga. Iya, nggak dikasih obat apapun juga, cuma ya itu aja sama dokter suruh senyum aja, suruh makan itu buah, nggak boleh makan santan, tapi udah curiga ngomong gitu, dia nggak boleh makan gorengan. Oh gitu. Iya ya. Nggak boleh. Terus Cuman hasil USG yang kedua dokter juga bilang nggak ada batu empedu ya. yang keduanya baru dibacakan sama dia, baru dia sendiri ketawa. Nah ini baru benar, udah bilang itu dia. Gitu ya. Yang ketawa malah. Kalau sekarang apa yang dirasain Kak? Masih sama seperti itu yang gejalanya atau apa ini sekarang keluhannya? Udah berkurang Kak, cuma ya kadang-kadang masih terasa nyeri dikit-dikit, nggak seperti yang kemarin-kemarin itu. Hanya makan cuka apel ya, sama hati harus happy, harus senang gitu ya. Cuka apelnya gimana nih cara minumnya? Cuka apel, sorry, jus apel ya, Apelnya bebas sih, boleh di jus, boleh dimakan biasa Kak sama itunya. Sehari berapa? Kalau aku sih sehari bisa 3, 4 kadang-kadang. Makan gitu aja, nggak di jus? Enggak. Selain buah itu ada yang dimakan lagi nggak? Nggak ada, cuma jaga pola makan lagi. Hindari itu ya, gorengan, makanan kolesterol. Udah nyoba cuka apel? Sudah Kak, asam sekali Kak rasanya Kak. Iya, yang merek apa? Sama kayak punyaku atau yang lain? Nggak ada di sini Kak yang merek kayak gitu Kak. Adanya sini cuka apel gitu aja mereknya. Oh, yang harganya berapa itu? Kalau nggak salah 55 apa 57 ya, dari Kak. Ukuran berapa mili? Berapa mili ya? 300 mili nggak salah. Sampai sekarang masih diminum? Masih. Caranya minum gimana? Dilarutin sama segelas air 2 sendok makan. Pagi sama malam ya? Pagi sama malam mau tidur. Oh berarti sama kayak Sama aku. Ikutin kakak itu udah aku. Ada ikutin kakak yang bersyukur sekali aku ketemu video kakak itu. Dulu awalnya sebelum nemu video aku tuh lagi nyari apa sih pencariannya? Lagi berat itu, lagi stres berat itu Kak. Itu lagi nyari apa di YouTube ceritanya itu? Kok nemu video aku? Awal mulanya karena penasaran sakit apa sih, karena sebelah kanan. Bulan do habis itu gak ketemunya akhirnya itulah videonya kakak itu. Batu empedu ya, coba dengerin dah keluhannya kakak lo, kok mirip gitu. Akhirnya aku coba periksain ke puskesmas, dibilangnya lah asam lambung. Asam lambung biasanya kan diobati sehari 2 hari sembuh. Ini tiap malam gitu. Tiap malam dok, iya itu asam lambung ada dokternya. Akhirnya datang kedua lagi setelah habis obat, sampai seminggu habis obat kesana lagi. Dikasih obat yang sama, gak ada perubahan lagi, kesana lagi saya minta rujukan aja deh dok. Akhirnya sama dokternya diperiksa, dokter di bedahnya diperiksa. Dokternya pertama kali udah curiga, ini ada pengaruh di empedu kalau saya rasa. Coba besok di USG kesini pagi-pagi. Akhirnya di USG lah saya pagi-pagi di sana. Habis di USG
Nah, dokternya ketawa ada. Nah, bener dugaan saya kan, ini nggak apa-apa kok katanya. Apanya nggak apa-apa, ini sakitnya ada seperti itu kata. Ya datangnya malam-malam kan, dia bilang gitu. Iya, nggak apa-apa, perutnya kembung kan kalau malam sakit juga kan, sakit juga, perut kanan sakit kembung juga. Ya yang penting lancar dulu BAB-nya, dan banyak makan apel dulu. Kalau makannya jangan makan yang keras-keras dulu, jangan makan goreng-gorengan, jangan makan santan, jangan makan ikan itu nggak boleh. Aku kalau bolehnya itu ikan ayam tapi harus dikukus. Kalau direbus saya direbus dibuat sup. Pokoknya jangan sampai ada minyak nanti itu. Nah, catatan, setiap pagi harus lari katanya, olahraga. Gimana caranya? Ya habis sholat itu lari. Kamu kan muslim ya? Iya muslim. Saya muslim, dulu kan belum muslim. Nah, akhirnya dulu lari. Selang beberapa minggu, berat itu udah perubahan Kak. Cuma ya waktu tiap buang BAB itu ya agak masih pucat gitu warnanya, kuningnya nggak seperti biasanya, kuningnya nggak sih pucat gitu. Udah curiga pucat itu, sering Google ternyata bermasalah di empedu. Bener berarti nih kata dokternya gitu. Tapi dokternya kenapa nggak bacain hasil USG-nya? Jadi tambah stres tuh saya tuh Pak. Jadi tiap stres, coba video kali lagi puter. Nah, kali itu berpesan kan di situ nggak boleh stres, harus happy. Nah, aku dokter pesan dokternya juga happy, disuruh happy. Ya udah, gua pakai happy, pakai nyanyi doang. Jadinya setiap habis stres aku pakai nyanyi. Dipping musik keras nyanyi deh, karaokean bisa. Jadi hilang stres itu, hilang sedihku. Badan fit lagi Kak. Heran aku juga. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Kakak stres? Apa yang dipikirkan? Ya rasa sakitnya itulah. Pas kita mendadak terus. jadi ketika serangan itu datang, jangan panik ya kan? Nggak panik berarti ya. Dibikin happy aja. Ntar ringan sendiri gitu ya. Ya, dipakai intro musik aja, pakai nyanyi, hilang sendiri nanti gitu. Tapi kakak tahu gak sih kenapa kakak kena gejala kayak gitu? Flashback dari pola hidup atau pola makan, kakak sadar gak sih gitu? Kira-kira karena apa? Dari situ saya sadar juga Kak Levi juga pernah bilang kan mungkin pola hidup saya, pola makan saya yang salah. Ya memang sebelumnya aku suka sekali makan yang gorengan, suka malamnya terus suka begadang juga, apalagi kalau buka toko kan sampai malam-malam, padahal udah waktunya pulang, aku belum pulang, masih ngobrol sama teman-teman di sini. Nah, habis pulangnya terlalu malam, tidurnya kurang juga, makan malam-malam banyak nasi goreng, setiap mau tidur nasi goreng, hampir setiap hari ya. Nah itu kemungkinan yang merusak tubuhku juga, jadinya ya sudahlah, karena dokter sudah bilang orang nggak boleh makan yang semacam itu, ya udah itu jadi musuh beratku sekarang. Tapi pada saat dulu pola pikirnya gimana? Ya, pola pikirnya ya masih amburadul. Emang ini ya, emang ada suatu tekanan atau maksudnya memang amburadul gitu loh, belum se-happy sekarang bisa ngatur kebahagiaan. Belum bisa mengatur kebahagiaan dulu Kak, masih stres, apa mikir dikit apalagi stres itu udah bikin. Ya pokoknya setelah lihat video kakak itu makanya saya langsung follow kakak di IG, coba follow kakak IG siapa tahu mau balas gitu pikiranku. Sekarang ya saya kembali lagi lah, pasrah sama Allah, udah ikhlas sama Allah. Orang tubuh ini memang buatan Allah, bukan buatan saya sendiri. Mungkin ini pelajaran buat saya, dikasih sama Allah dengan cara seperti ini supaya saya lagi kembali ke jalan Allah, supaya saya memperbaiki pola hidup saya. Dengan cara seperti ini Allah mungkin menegur saya gitu. Apalagi didukung dengan videonya Kak Levi semacam itu, saya udah bersyukur banget itu kakak juga. Serius. Jadi ada motivasi ya. Terus sekarang masalahnya apa ya? Aku juga jadi bingung nih. banyak sharing yang sangat bermanfaat sih dari Kak Satria ini. Aku dengar pengalamannya sangat luar biasa ya. Padahal nggak dikasih obat dari dokter, tapi dikasih. Oh, dikasih?
Katanya enggak. Nggak dikasih. Oh, Nggak dikasih. nggak dikasih dari obat dari dokter kan? Ya. Tapi bisa apa ya? Bisa berubah lebih baik ya. Ya, lebih baik mendingan sekarang. Ada rasa sakit nggak seperti sebat dulu. Karena sakitnya nyut 3 kali selesai gitu kadang-kadang. Oke, kalau boleh saran nih sih ya, coba Kak Satria ini lanjut saja terus jaga pola makannya, ya kan? Lanjut terus aja konsumsi apelnya, dan untuk cuka apel dirutinin aja. Nah nanti kalau udah 1 bulan atau 1 bulan lebih nggak apa-apa lah, atau 2 bulan atau 3 bulan ya. Kalau aku dulu sih per 3 bulan ya aku dulu. Nah nanti coba USG lagi dan pastikan ke dokter lagi bahwa ini tuh ada batu empedu nggak sih gitu. Coba langsung tanya ke dokter aja. Kemarin kakak nggak sempet nanya, langsung tanya ada batu empedu nggak sih dok, kayak gitu. Nggak sempet nanya, soalnya dokternya ketawa-ketawa. Jadi pasrah aja ya, happy aja ya dokter, apa yang dibilang dokter, ya udah saya pasrahkan ke dokter gitu aja ya, biar nggak pikiran juga ya. Iya, dokternya udah nggak usah dipikirin, sambil dipukul kepala saya pakai kertas, nggak usah dipikirin, ya. Nggak usah stres. Ini gimana masih terus kayak begini dok? Ya saya nggak bakal kamu kasih obat, sengaja saya nggak pakai kasih kamu obat, bilang gitu waktu itu. Nah, terus ngapain udah terapin aja itu dulu konsep saya, bilang gitu. Padahal dokter nggak tahu nih udah minum cuka apel nih. Akhirnya itulah. Cuma dia bilang nyuruh konsumsi apel, bilang gitu doang waktu itu. Mak sama saya tak tambahin cuka apel karena lihat videonya kakak kan cuka apel tak tambahin juga. Gitu. Tapi kalau untuk BAB sekarang gimana? Udah lancar? Alhamdulillah lancar kak, cuma ya masih rada pucat gitu, belum seperti kayak dulu. Iya. Udah lancar lah, nggak katos kayak dulu kan keras sekali kak. Aduh, keras nggak ketulungan. Emang sebelum kena sakit ini, sebelumnya BAB-nya gimana emang? Emang suka kayak gitu? Suka? Enggak, biasanya BAB lancar, cuma setelah sakit ini sakitnya terusnya sampai nangis kadang-kadang keluarnya tuh. Oh, berarti ngaruh ya, ngaruh ke BAB juga ya? Kalau untuk warna pucat sih emang pucatnya tuh berasa kayak warna semen gitu ya, kayak rasa abis makan pisang itu loh, pisang kukus itu loh, ya nggak sih? Iya betul. Kayak makan pisang kukus kan, kuningnya itu kuning bukan kuning banget tapi kuning pucat, kayak kuning kehijauan gitu ya, hijau muda gitu kan, kayak campuran itu. Kuningnya keputih-putihan hampir. Iya, kayak hijaunya juga hijau ya, belum hijau mateng gitu, hijau pucat. Betul kak. Iya sama sih kak, berarti itu memang normal dalam arti normal gara-gara masih ada keluhan di kantong empedu. Oke deh kak. Ya, syukurlah. Terima kasih kak buat videonya kakak juga. Iya, mudah-mudahan video-video yang lainnya nanti kakak tonton lagi, bisa bermanfaat lagi. Nanti kalau udah USG lagi, terus ada kabar baik lagi, kabarin ya kak. Aku pengen dengar kabar kalau kakak emang benar-benar udah bersih dari batu empedu, emang dinyatakan dokter nggak ada batu empedu. Aku pengen denger. Iya kak, oke kak. Siap kak. Oke deh, semoga lekas sembuh ya kak. Jangan lupa terus dijaga pikirannya, karena kebahagiaan itu adalah kita yang ciptakan sendiri, ya kan? Hati yang ikhlas itu hanya kita yang bisa mengatur. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi yang benar-benar harus ikhlas, pasrah. Dan itu adalah suatu teguran dari Allah, ya kan kakak? Aku bilang kakak hebat loh, udah bisa introspeksi diri. Karena nggak semua orang bisa punya pikiran yang kayak gitu, legowo, introspeksi diri, itu nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Dan ya karena pertama aku bilang nyuruh kayak gitu, suruh ikhlas, udah ikhlas aja, katanya bilang gitu, sambil ketawa. Pasti ingat lagi yang video. Nah, itu lihat video kakak suruh ikhlas juga. Oh berarti sama omongannya kak Dedi sama dokter. Udah ya
jalani aja. Terus itu setiap sakit pakai nyanyi, tergedein musiknya, sudah pakai karaokean, sudah hilang dari sakit. Langsung hilang ya. Oh ya, ini aku ada gimana? Langsung hilang sakitnya. Langsung hebat. Kakak mah gimana ya, menurut aku masih ringan sih kalau menurut aku. Obatnya cuman gitu doang. Sakit lah Kak, kok ringan gimana? Maksudnya dibikin nyanyi kok bisa hilang gitu loh. Sedangkan kita ini yang lainnya itu kadang harus perlu obat ini, harus meredakan dengan cara ini. Aku dulu dengan cara parut kunyit, terus tak peras kan. Nah terus ada ini sari-sarinya kan, 1 sendok atau enggak 2 sendok gitu kan. Nah aku minum itu baru bisa reda. Tapi kalau dengan cara happy, kakak mah enak dengan cara yang penting nyanyi-nyanyi aja terus lama-lama reda, luar biasa. Gimana lagi dokter nggak kasih obat, mau minum obat apa lagi? Ya mudah-mudahan nih teman-teman yang nonton juga ya dapat motivasi bahwa semua tuh nggak harus obat ya, ternyata tuh pikiran, terutama tuh pikiran yang harus kita olah, kita harus jaga, dan hati. Kita harus jaga ya, nggak boleh suzon, nggak boleh panik, nggak boleh pikiran, stres, emosi, apalagi nggak boleh julid, nggak boleh apalagi ya, pokoknya yang bikin hati kotor hindari, ya kan Kak? Iya Kak. Oke deh Kak, kira-kira ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kira-kira pasarnya apa yang masih Nah, itu aja sih Kak. Nggak ada ya. Untuk obat apa segala macam pasti udah tahu ya. Ya aku pernah ceritain di video-video kan. Iya. Oke deh Kak. Nah, itu udah. Kayak aja. Terima kasih juga sama Kak Lady udah bantu, udah rasanya merasa terbantu juga sih, ada solusi juga. Jadi ya benar-benar terima kasih Kak Lady lah. Ya sama-sama Kak, mudah-mudahan selalu bermanfaat video-video aku ya. Mudah-mudahan Kak Satria juga segera sehat, sembuh, dan pokoknya sehat terus, semangat terus, bahagia terus, rezekinya melimpah, amin. Amin. Amin Kak. Dan jangan pernah lupa sama aku. Jangan lupa pahlawannya. Nanti ingat, kenapa? Iya, harus tertawa selalu. Iya. Nanti pokoknya USG lagi ya. Nanti entah sebulan atau 2 bulan nanti USG lagi, dan jangan lupa tanyain ke dokter. Ada batu empedunya nggak sih dok? Langsung aja. Kalau dokter nggak sebutin ya, langsung perjelas aja, tanyain ada batu empedu nggak dok gitu. Kalau dokter bilang nggak ada, wah itu berarti aman tuh. Berarti Kak Satria udah bisa bahagia di atas bahagia. Tadi dokternya udah membaca saya Kak, bilang ini kamu gampang stres ya, bilang gitu Kak sebelum saya didiagnosa aku. Makanya dikasih tahu dokter. Dokternya tuh udah baca pikiran saya, Pak. Kak ini kamu gampang stres orangnya ya. Nah, habis itu bilang iya saya gampang stres tuh waktu itu. Oh gampang obatnya itu, kamu harus happy terus. Gampang, bilang gitu dokternya. Gampang apa aja, orang ini sakit dok. Oke deh, itu berarti nanti dokter harus dikunjungi lagi tuh. Aku baru kali ini nih nelponan sama apa pejuang batu empedu, tapi aku bingung mau ngasih solusi apa, karena kayaknya solusinya udah gampang aja tuh, udah enak aja solusinya. Aku udah pakai eksperimen aja dokternya, buktinya yang albumin kedua juga sama, nggak dikasih obat juga. Iya, cuman dia agak mending gitu ya, ibaratkan dokter kayak sudah lebih senang daripada hasil USG yang pertama gitu kan. Cuman belum dapat kepastian, jadi belum bisa lega Kak, belum dapat kepastian bahwa ini benar-benar bersih dari batu empedu apa ada batu empedu gitu loh. Itu yang masih tanda tanya kalau buat aku ya. Aku masih belum bisa lega kalau dokter belum menyatakan ini nggak ada batu empedu gitu. Makasih Kak sharing-sharingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys,
Jadi seperti itu cerita dari Kak Satria. Ternyata dari dokter nggak dikasih obat, tapi dokter juga nggak bilang kalau ada batu empedunya atau nggak ada batu empedunya. Itu dokter juga nggak bilang gitu loh. Jadi pada intinya hasil USG dari Kak Satria ini dokter hanya bilang ini dampak dari gampang stres ya gitu. Terus dokter cuman bilang obatnya hanya kebahagiaan, hanya hati yang bahagia, hati yang happy, jangan stres kayak gitu. Terus Kak Satria cuman ngelakuin itu aja sih, berusaha untuk bahagia, berusaha untuk happy, terus untuk pola makannya dijaga, dan buahnya yang dimakan buah apel, nggak harus di jus ya. Kak Satria makannya makan gitu aja, nggak di jus, dan juga apel. Semoga aja kalian yang nonton video ini sampai habis segera sembuh dari batu empedu, dan tetap semangat ya guys. Jangan lupa bahagia, pokoknya hatinya harus bersih, hatinya nggak boleh kotor, nggak boleh pikiran yang aneh-aneh, nggak boleh panik, nggak boleh seuzon, nggak boleh julid guys. Apalagi yang suka komentar-komentar di YouTube, di mana aja ya, yang suka julid, yang ketikanya tuh menyakitkan hati orang lain. Nggak boleh ya guys. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik sesama orang lain. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya guys. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Aku mau teleponan loh sama Kak Amel. Jadi Kak Amel ini dulu pernah sharing-sharing ke kita juga guys. Jadi aku udah pernah upload videonya. Waktu itu beliau masih ada batu empedunya, dan sekarang udah sembuh dari batu empedu guys. Nah, penasaran kan? Aku habis ini mau telepon sama Kak Amel. Jadi nanti kalian harus nonton nih video setelah ini ya guys. Dadah, sampai jumpa di next video.